Ester pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat 19 bukan terutama menceritakan tentang kisah peperangan, melainkan justru menggambarkan kisah tentang pembalikan keadaan yang dikerjakan oleh Allah dalam perjalanan sejarah kehidupan orang Yahudi. Melalui perspektif yang kita sudah dengar tadi, kita saksikan tadi, perikop ini juga memperlihatkan bahwa kemenangan bangsa Yahudi merupakan simbol karya pemeliharaan Allah atas umat perjanjian di tengah kehidupan mereka yang diaspora. Penekanan bahwa mereka tidak mengambil harta rampasan menunjukkan bahwa tujuan utama mereka bukanlah mencari keuntungan tetapi bertahan hidup dan menegakkan keadilan. Dari pengalaman keselamatan ini lahirlah Purim atau Hari Raya Sukacita atau Hari Raya Syukur, mengingat akan karya Allah yang tersembunyi namun nyata. Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kembali lagi bersama kami dalam kanal YouTube HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Ibu Bapak serta saudara-saudariku yang terkasih, pertemuan kita kali ini akan membahas Nats Evangelium untuk minggu ke-7 setelah Trinitatis di Ester pasal 9 ayat 11 sampai 19. Ibu Bapak serta saudara-saudariku, kita akan membahasnya dengan narasumber kita, hamba Tuhan yang juga melayani di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Selamat datang Amang Pendeta Horas, apa kabar Amang? Horas, selamat berjumpa dengan saya. Saya Pendeta Halomuan Erikson Hutagaul, saat ini melayani sebagai Pendeta HKBP Resort Batu Haji Lama. Sekali lagi, Horas. Terima kasih Amang Pendeta, Ibu Bapak serta saudara-saudariku. Kita akan memulai podcast ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami sampai saat ini. Kembali kami bertemu Tuhan di kanal YouTube ini bersama dengan jemaat Tuhan melalui pembahasan firman Tuhan yang akan kami dengar bersama dengan hamba Tuhan Amang Pendeta Hutagaul. Biarlah Tuhan pertemuan kami ini menjadi saluran berkat dan penuh hikmat dan sukacita yang daripada Tuhan. Berkenanlah Tuhan memberkati pertemuan kami ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ester pasal 9 ayat 11 sampai 19 saya akan bacakan untuk kita. Demikian bunyinya. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan kepada raja. Lalu titah raja kepada Ester sang ratu, di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, entahlah apa yang diperbuat mereka, dan apakah permintaanmu sekarang, niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu lagi, niscaya dipenuhi. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini, dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulakan kepada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian, maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman disulakan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13
baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pendusunan, yakni yang di amdi perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Demikian bunyi firman Tuhan. Langsung saja Ibu Bapak serta saudara-saudari, kami berikan ke Amang Pendeta Tua Gaul untuk membagi kepada kita apa latar belakang atau yang terjadi dalam teks hari ini, Amang Pendeta. Silakan Amang. Ya, baik. Terima kasih buat Amang Pendeta Situmorang di sini yang sudah menghantar kita pada pembacaan firman yang akan menjadi dasar dari khotbah yang akan disampaikan pada minggu ke-7 setelah Trinitatis. Kitab Ester dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, adalah kitab yang cukup unik dalam Perjanjian Lama. Mengapa dia dikatakan unik? Karena dalam kitab Ester ini tidak pernah secara eksplisit menyebutkan nama Allah. Namun justru yang dia menjadikan dia unik adalah justru dalam keheningan Allah itu kita bisa melihat bahwa karya keselamatan Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan orang-orang Israel pada masa itu atau orang-orang Yahudi. Perikop Ester 9 ayat 11 sampai dengan 19 juga merupakan bagian dari penutup konflik yang utama yang terjadi di dalam kitab ini secara keseluruhan. Mengapa dia menjadi bagian dari penutup? Karena dalam pasal ini kita bisa melihat adanya satu perayaan yang dirayakan bersama-sama sebagai cara untuk mereka bersuka cita dalam mengingat betapa banyak dan besarnya karya Tuhan menyelamatkan orang percaya pada saat itu. Demikian juga dengan kita bisa melihat bahwa kita belajar bagaimana Ester kemudian menampilkan sosok yang penuh dengan keimanannya, membentuk keberanian untuk boleh menunjukkan eksistensinya sebagai orang yang taat kepada Allah dengan segala sesuatu yang akan menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan bangsa Yahudi pada masa itu. Nah, perikop pasal 9 ini menghantar kita pada perjumpaan antara Ester dan juga raja yang berkuasa di Persia pada masa itu, menjelaskan tentang bagaimana hasil dari diplomasi yang dilakukan, perundingan yang dilakukan antara Ester yang saat itu menjadi seorang ratu di kerajaan Persia untuk kemudian melihat bagaimana Ester mencoba mendiplomasikan apa yang sedang terjadi pada bangsa Yahudi pada saat itu, dan kemudian bagaimana dia menceritakan juga tentang Haman dengan segala kekejamannya, penyalahgunaan kekuasaannya, dan rencana jahat dari Haman, yaitu membunuh seluruh orang Yahudi yang hidup di Persia pada masa itu. Lalu diskusi Ester dengan saudaranya, yaitu Mordekai, untuk kemudian berjumpa dengan raja, lalu kemudian mereka melakukan diplomasi, perundingan, kemudian dapatlah diputuskan bagaimana raja akhirnya menuruti apa yang menjadi permintaan atau permohonan dari Ester, sehingga apa yang direncanakan oleh Haman ditolak oleh raja, lalu Ester dengan seluruh orang Yahudi diberikan kesempatan untuk boleh menunjukkan bahwa mereka adalah bangsa yang hidup sebagai minoritas di tengah-tengah bangsa yang mayoritas, yaitu orang-orang Persia, tapi boleh tetap bertahan hidup dengan segala sesuatu yang
harus mereka hadapi pada masa itu. Bapak Ibu saudara-saudari, kita juga perlu mengingat bahwa kitab ini menjadi menarik karena dalam hal ini apa yang seharusnya dialami oleh orang Yahudi karena tipu muslihat dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Haman justru berbalik menjadi apa yang harus dialami oleh Haman sebagai hukuman dari Tuhan melalui Raja Persia pada masa itu dan melalui apa yang sudah direncanakan oleh Esther. Sekali lagi kita mau melihat bahwa keunikan dari kitab Esther di mana nama Allah tidak pernah disebutkan justru bisa kita lihat sebagai cara Tuhan yang tersembunyi menggunakan Esther dan juga Mordekai untuk menampilkan karya keselamatan bagi kehidupan orang-orang pada masa itu. Nah, kita juga perlu melihat bagaimana kitab Esther ini disusun sedemikian rupa sehingga ada nilai-nilai yang perlu kita petik bersama dan pelajari bersama bahwa kehidupan kita yang mungkin berada di dalam tekanan, kehidupan kita yang penuh dengan tantangan sebagai orang-orang yang minoritas ataupun juga orang-orang yang sedang menghadapi banyak pergumulan, lalu menantikan kehadiran Tuhan dalam karya keselamatannya, tapi kesan yang muncul justru Tuhan seolah-olah tidak ada, Tuhan seolah-olah tidak bekerja, atau Tuhan seolah-olah tidak berbuat apa-apa. Tapi melalui kitab Esther kemudian kita belajar dalam cara-cara yang tersembunyi Tuhan bekerja bersama dengan kita. Hal ini yang perlu kita lihat bersama dalam kitab ini. Oleh sebab itu, bagaimana kemudian sebagaimana yang sudah dibaca bersama tadi dalam pembacaan firman pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19, berita tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang sudah terjadi, bahwa ada ratusan orang telah berhasil terbunuh, kemudian raja menawarkan lagi permintaan tambahan kepada Esther setelah semua yang disetujui oleh raja, yaitu mengalahkan Haman, kemudian memberikan keselamatan dan juga menganugerahkan kesempatan untuk boleh hidup bersama orang-orang Yahudi pada masa itu yang berada di dalam kekuasaan orang Persia. Lalu kemudian apa lagi yang menjadi permintaan dari Esther pada saat itu? Lalu Esther bilang bahwa biarlah anak-anak Haman dihukum. Nah, penghukuman yang dilakukan kepada anak-anak Haman yang jumlahnya 10 sebenarnya tidak mau menggambarkan bagaimana pembalasan Tuhan itu dilakukan, pembalasan Tuhan terhadap penderitaan orang Yahudi itu tidak dilakukan dengan cara balas dendam, yaitu ketika banyak orang yang tertindas, banyak orang yang merasa tertekan, lalu kemudian dibalaskan dengan cara matinya anak-anak Haman yang jumlahnya adalah 10. Tetapi mungkin kita bisa melihat ini secara simbolik bahwa 10 anak Haman itu menggambarkan bahwa kekuasaan yang sedemikian besar, kekuasaan yang seolah-olah sedemikian sempurnanya untuk menghilangkan, menghapus seluruh orang Yahudi pada masa itu, kemudian dibalikkan menjadi dikalahkan. Jadi simbol 10 anak Haman adalah menggambarkan kesempurnaan penderitaan yang dialami oleh orang Yahudi pada masa itu, kemudian dibalikkan atau dikalahkan menjadi melalui penghukuman yang dialami oleh anak-anak Haman. Jadi ini yang disebut dengan pembalikan kehidupan orang percaya, orang Kristen, dan orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan dari hidup yang tertekan ketika dia menyerahkan seluruh kehidupannya bergantung hanya kepada Tuhan. Ada proses keselamatan melalui pembalikan yang Tuhan lakukan. Nah, bagian berikut, setelah itu terjadi, maka kemudian orang Yahudi yang hidup di wilayah Persia kemudian semakin memiliki motivasi. Ketika Haman boleh dikalahkan, lalu orang Yahudi merasa lebih kuat, lebih bersemangat lagi, mampu percaya mereka akan mampu mengalahkan berbagai pergumulan dan tekanan yang mereka hadapi. Dalam hal ini, setelah
anak-anak Haman dibunuh, bangsa Yahudi menjadi semakin kuat, dan sebagaimana yang tadi kita baca bahwa jumlah musuh yang membenci mereka yang jumlahnya mencapai 75.000, walaupun itu bukanlah angka secara nominal yang kita mau jelaskan dalam teks ini sebagai angka pasti, tetapi itu adalah penggambaran begitu banyaknya orang yang membenci orang Yahudi pada masa itu, begitu besarnya tekanan yang orang Yahudi alami pada masa itu, tetapi dengan kuasa Tuhan yang seolah-olah tidak terlihat, justru Tuhan bekerja menyelamatkan orang Yahudi pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, poin yang paling penting yang bisa kita lihat dari teks ini adalah Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita, dalam setiap tekanan-tekanan yang kita alami. Lalu bagaimana kemudian kita menyikapi karya keselamatan Tuhan dalam kehidupan kita, itu yang kemudian mau kita lihat dalam bagian selanjutnya pada perikop kita pada hari ini. Yang berikutnya adalah setelah peperangan selesai, bangsa Yahudi memperoleh kemenangan, mereka bersukacita, dan sukacita yang mereka alami, sukacita yang mereka mau rayakan ini adalah sukacita untuk terus mengingatkan iman mereka tentang karya keselamatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka merayakannya, dan itu terus dirayakan, dikenal dengan perayaan Hari Raya Purim, yaitu hari raya atau perayaan yang dirayakan untuk mengingat bangsa Yahudi boleh diselamatkan dari orang-orang Persia melalui Haman dengan segala kejahatannya. Nah, perayaan Hari Raya Purim ini seluruh bangsa Israel atau orang-orang Yahudi bersukacita bersama. Ya, itu dirayakan pada tanggal, tadi dikatakan dalam teks ada yang menyebutkan dia dalam teks itu tanggal 13 pada bulan Adar, kemudian tanggal 14 bulan Adar itu adalah, kalau kita lihat dari ayat yang pertama tadi, kalau kita baca mulai dari ayat yang pertama, bulan Adar itu adalah bulan ke-12 dari penanggalan orang-orang Yahudi. Kalau kita sesuaikan dengan penanggalan Masehi yang kita gunakan pada saat ini, itu di antara bulan Februari sampai dengan bulan Maret. Kira-kira di sanalah perayaan Hari Raya Purim, hari raya peringatan karya keselamatan Tuhan bagi kehidupan orang Israel di tengah-tengah bangsa Persia. Nah, Allah tidak muncul dalam kitab Ester secara penyebutan, tetapi Allah terus bekerja dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Hal ini kemudian mengingatkan kita dalam aspek kehidupan kita masa kini. Kita sering merasa bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Kita juga sering merasa dalam pergumulan yang kita hadapi, kok kayaknya Tuhan gak pernah menolong kita. Atau perbuatan Tuhan seolah-olah tidak terlihat dalam hidup kita. Tapi melalui kitab Ester kemudian kita diajak mengingat kembali bahwa ada banyak cara Tuhan menyelamatkan kita, walaupun hal itu mungkin terkesan tidak terlihat dan tidak terjadi. Tapi kita harus imani dan kita harus percaya, hari ini kita masih boleh bertahan, hari ini kita masih boleh melanjutkan kehidupan kita karena ada Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kita. Nah, yang berikut yang bisa kita lihat dari kitab ini adalah bagaimana kemudian setelah kemenangan itu dan dalam perayaan Hari Raya Purim itu, dalam tradisi orang yang berkembang pada masa itu, barang siapa yang bisa memenangkan peperangan maka dia berhak mengambil, merampas segala barang harta benda dari orang-orang yang atau bangsa yang berhasil mereka kalahkan. Tetapi dalam konteks pasal 9 kita bisa lihat walaupun orang Yahudi memperoleh kemenangan, mereka tidak merampas harta yang menjadi milik orang Persia. Walaupun orang Persia mengalami kekalahan, mereka tidak kemudian dirampas hak miliknya oleh orang-orang Yahudi. Nah, ini mau mengajarkan kepada kita kemenangan yang kita peroleh dalam hidup yang merupakan adalah hasil karya keselamatan dari Allah, tidak boleh kita jadikan sebagai sarana untuk menguasai orang lain. Bahwa keselamatan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan orang percaya cukuplah membuat kita mensyukuri segala sesuatu yang sudah kita terima dari Tuhan dengan tidak menginginkan
milik orang lain. Bahwa bangsa Israel pada saat itu, walaupun mereka memperoleh kemenangan, mereka tidak melakukannya. Perayaan sukacita itu mereka ingat dengan cara bergembira, berdoa bersama, dan memuji Tuhan untuk semua kebesaran-kebesarannya. Lalu yang berikutnya yang mereka lakukan adalah membagikan makanan mereka kepada orang-orang di sekitarnya. Hidup yang berkemenangan mengajar orang percaya menjadi hidup yang tahu bersyukur dan tahu berbagi. Jadi ada beberapa poin penting yang boleh kita pelajari bersama dari kitab Ester pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19 ini. Bahwa bangsa Yahudi menjadikan kemenangan ini sebagai rasa syukur. Dan rasa syukur itu terus diimani sehingga iman itu boleh dipelihara melalui ingatan bersama. Jadi setiap mereka merayakan perayaan Purim, mereka terus diingatkan kembali tentang Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan mereka. Kira-kira begitu penjelasan singkat yang boleh kami sampaikan untuk kita semua pada saat ini. Kami kembalikan kepada Pak Pendeta. Terima kasih Amang Pendeta. Ibu Bapak serta saudara-saudariku, saya pikir sudah begitu lengkap dari historis daripada kitab Ester itu dan apa yang terjadi dan menjadi ciri khas dari kitab Ester, dan terkhususnya konteks dari pasal 9 ini kita sudah dihantarkan oleh Amang Pendeta Hutagaul. Ada beberapa banyak catatan yang perlu kita perhatikan. Ternyata dari kesimpulan itu semua sesuai dengan topik minggu kita di minggu ke-7 setelah Trinitatis, hari sukacita bagi umat Tuhan. Ternyata tidak ada sukacita orang percaya yang tidak diberi Tuhan. Maka sukacita yang kekal itu adalah pemberian Allah. Seperti yang sudah berulang-ulang disampaikan Amang Pendeta Tagaol, sekalipun nama Allah tidak diucapkan dalam kitab Ester, tetapi lihatlah bagaimana hasil daripada karya Allah itu menghadirkan sukacita kepada umat itu. Terima kasih Amang Pendeta. Tadi ada yang menarik juga yang disampaikan Amang Pendeta Tagaol. Kehidupan yang minoritas bukan jumlah kita yang beragama, mungkin penderitaan atau tekanan hidup seperti pekerjaan yang membuat kita seolah-olah Tuhan itu tidak terlihat bekerja dalam kehidupan kita. Amang Pendeta, ini ada yang menarik dari yang Amang paparkan tadi. Karena kita berbicara tentang hari sukacita bagi umat Tuhan, hari-hari sekarang Amang Pendeta belakangan ini banyak hal yang membuat kita menjadikan alasan itu berkurangnya bersukacita dalam kehidupan. Seperti yang Amang Pendeta katakan tadi, tekanan bahkan juga tuntutan dalam kehidupan. Bagaimana Amang Pendeta untuk menjaga ini sesuai dengan yang disampaikan Ester pasal 9 ayat 11 sampai 19. Kenyataannya yang terlihat itu tekanan Amang Pendeta. Yang terlihat itu tuntutan. Tetapi bagaimana sebagai orang beriman kita untuk mempertahankan ini, Amang Pendeta? Silakan Amang Pendeta. Ya, baik. Terima kasih buat Pak Pendeta Situmorang. Dalam konteks kehidupan bergereja pada saat ini, ketika kita melihat bagaimana relevansi kitab Ester pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat 19 ini, di tengah-tengah kehidupan jemaat atau kehidupan orang percaya, kita diingatkan bahwa karya pemeliharaan Tuhan itu tidak selalu hadir melalui mukjizat yang kasat mata. Artinya yang terlihat secara fisik. Seringkali Tuhan bekerja melalui keberanian orang-orang percaya yang ada di sekitar kita. Atau Tuhan bekerja melalui keputusan-keputusan yang memang bijaksana yang kita lakukan dalam setiap perjalanan kehidupan kita menghadapi berbagai tekanan-tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Dan perubahan situasi yang tampaknya seolah-olah kebetulan dalam tanda kutip, tetapi sesungguhnya dia bukan kebetulan, karena tidak ada hal yang kebetulan di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah hasil dari penyelenggaraan karya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Oleh sebab itu, konteks kehidupan kita hari ini ketika dihubungkan dengan kitab Ester pasal yang 9 adalah Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi kehidupan orang percaya, kemenangan tidak boleh dimaknai sebagai kesempatan untuk meninggikan diri. Itu yang tadi sudah saya jelaskan. Tapi sebaliknya, kemenangan itu justru melahirkan rasa syukur, kerendah hatian, dan kemudian solidaritas kepada sesama.
Ya, jadi kepedulian kepada sesama. Kita bisa lihat dalam teks tadi bagaimana dalam perayaan itu setiap orang Yahudi yang merayakannya kemudian membagi-bagikan makanan kepada sesama. Sebagaimana orang Yahudi melakukannya, dan selain itu juga orang Yahudi tidak mengambil harta rampasan. Orang percaya dipanggil untuk tetap menjaga integritas kesetiaannya kepada Tuhan. Jadi bukan karena kesempatan yang dimiliki kemudian mencoba mencari keuntungan yang lebih dari kesempatan yang dia peroleh dari Tuhan. Enggak. Orang Kristen itu diminta untuk tetap menjaga integritasnya sebagai orang yang setia dan percaya bahwa Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Yang ketiga, perikop ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya mengingat karya keselamatan Tuhan. Perayaan Hari Raya Sukacita adalah cara orang-orang pada masa itu dan juga masa kini untuk mengingat bagaimana karya keselamatan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Maka perayaan rasa syukur, puji-pujian kepada Tuhan yang kita lakukan senantiasa itu adalah cara kita untuk menghidupkan kembali memori iman yang meneguhkan keyakinan bahwa Tuhan tetap memimpin perjalanan hidup umatnya yang percaya kepada Dia. Kira-kira begitu yang bisa saya tambahkan mungkin Pak Pendeta Situmorang. Terima kasih Abang Pendeta. Ada 3 hal yang bisa saya catat Ibu Bapak. Keputusan yang bijaksana, dia bukan berbentuk barang, bukan berbentuk benda, tetapi itu adalah wise atau hikmat yang Tuhan berikan. Yang kedua adalah kemenangan atau sukacita yang diberikan Tuhan bukanlah menjadi kesempatan. Maka Abang Pendeta, boleh nggak saya katakan begini untuk poin yang kedua? Hidup ini bukan kesempatan, tetapi hidup ini adalah pemberian Tuhan, termasuk sukacita. Boleh begitu Abang Pendeta? Ya, kira-kira begitu. Hidup bukan kesempatan, hidup adalah anugerah. Maka bagaimana setiap orang, khususnya orang percaya, mensyukuri setiap anugerah itu dengan menggunakan hidupnya, memakai hidupnya seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kira-kira begitu, Abang Pendeta Situmorang. Yang terakhir tadi adalah mengingat akan karya Allah. Dari 3 hal ini kita dapat meneguhkan kembali iman kita di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tuntutan dan permohonan ataupun permintaan. Maka hari-hari kita akan penuh dengan sukacita sebagaimana Tuhan yang memberikannya kepada kita. Kira-kira masih ada yang tinggal Abang Pendeta sebelum kita kepada sesi terakhir closing statement-nya? Nah, saya pikir itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk bagian penjelasan dan juga pemaknaan. Kayak kembalikan kepada Abang Pendeta Situmorang. Terima kasih Abang Pendeta. Ibu Bapak serta saudara-saudariku, kita akan akhiri sesi podcast ini. Abang Pendeta, sesi terakhirnya kami mau minta dengan tegas Abang Pendeta Utagaol memberikan satu pernyataan atau 2 pernyataan yang bisa menyimpulkan Ester 9 ayat 11 sampai 19 yang juga ditetapkan gereja kita sebagai topik minggu ke-7 setelah Trinitatis, Hari Sukacita bagi umat Tuhan. Silakan Abang Pendeta. Terima kasih Abang Pendeta Situmorang. Bagian kesimpulan yang bisa saya kutip dari penjelasan-penjelasan ini adalah bahwa Ester pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat 19 bukan terutama menceritakan tentang kisah peperangan, melainkan justru menggambarkan kisah tentang pembalikan keadaan yang dikerjakan oleh Allah dalam perjalanan sejarah kehidupan orang Yahudi. Melalui perspektif yang kita sudah dengar tadi, kita saksikan tadi, perikop ini juga memperlihatkan bahwa kemenangan bangsa Yahudi merupakan simbol karya pemeliharaan Allah atas umat perjanjian di tengah kehidupan mereka yang diaspora. Penekanan bahwa mereka tidak mengambil harta rampasan menunjukkan bahwa tujuan utama mereka bukanlah mencari keuntungan tetapi bertahan hidup dan menegakkan keadilan. Dari pengalaman keselamatan ini lahirlah Purim atau Hari Raya Sukacita atau Hari Raya Syukur, mengingat akan karya Allah yang tersembunyi namun nyata. Bagi gereja masa kini, pesan utamanya adalah Allah setia memelihara umatnya, bahkan ketika kehadirannya tidak tampak secara eksplisit. Karya keselamatan yang dilakukan oleh Allah mengundang umat percaya untuk hidup di dalam integritas, merayakan karya itu dengan sukacita dan mewariskan ingatan akan kesetiaan Allah kepada generasi-generasi selanjutnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kiranya bisa memperkaya kita dan menambah
pengalaman kita memahami kitab kitab Ester Ester. pasal 9 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19. Terima kasih. Terima kasih Amang Pendeta. Ibu Bapak serta saudara-saudariku, supaya lengkap dan sempurnalah pertemuan kita Amang Pendeta, kami minta Amang Huta Gaul untuk menutup pertemuan kita di dalam doa. Silakan Amang. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah untuk berkat yang sudah Tuhan curahkan, sehingga kami boleh menjalani hari-hari kami, menjalani pelayanan-pelayanan kami bersama dengan Tuhan dengan penuh kekuatan dan juga sukacita. Kami baru saja selesai bersekutu dengan firman-Mu yang kiranya boleh memperkaya kami sebagai bahan yang mau kami sampaikan dalam setiap pelayanan khotbah kami di hari yang akan datang, tepatnya pada hari Minggu ke-7 setelah Trinitatis yang akan datang. Biarlah Tuhan firman ini boleh menguatkan kami bahwa Tuhan terus bekerja dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Tuhan terus berkarya dalam kehidupan orang-orang yang menyerahkan seluruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Kami juga percaya Tuhan bahwa tangan Tuhan terus memegang kami, meneguhkan kami untuk mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Karya keselamatan Tuhan bagi kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus mau kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pelayanan kami, dan di setiap aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk terus melakukan kehendak-Mu dan melakukan firman-Mu dalam perjalanan hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih Amang Pendeta, kiranya dengan sukacita dan semangat yang baru juga kembali kepada pelayanan di HKBP Resort Batu Haji Lama. Ibu Bapak serta saudara-saudariku, demikianlah ulasan teks Evangelium untuk minggu ke-7 setelah Trinitatis. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Teriring salam dan doa dari seluruh pelayan penuh waktu yang ada di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Tuhan Yesus memberkati. Horas.